Kita patut mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, memberikan kita kesempatan untuk boleh menyembah Dia, dan juga kita sudah memuji namanya, dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan sabdanya. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami masih dapat menikmati napas kehidupan. Kami juga sudah menaikkan pujian kami, doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan, semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sekarang saatnya kami akan mendengarkan sabda Tuhan buat kami pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau sapa setiap kami. Kau memberikan kami hati yang baru, roh yang baru, roh yang mau dibentuk, dan roh yang mau dengar-dengaran, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat partisipan yang sudah hadir, dan juga yang masih bersiap-siap. Tuhan mempercepat langkah mereka, sehingga kami boleh bersama-sama berbagi, kami saling menguatkan, dan kami saling mendoakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi, sehingga Tuhan, apa yang disampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan, dan kami yang mendengarkan diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, ya kita mau buka firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26. Ya. Adapun tema firman Tuhan pagi hari ini untuk kita yaitu pelayanan adalah sebuah kehormatan, ya. Firman ini adalah firman yang sangat memberkati, ya, bagi saya terutama, karena kalau kita menganggap pelayanan itu adalah kehormatan ataupun kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, maka kita sangat menghargai, sangat menghormati pelayanan tersebut. Ya, mari kita, agar kita lebih mengerti lagi apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca saja bersama, ya, Yohanes 12 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow, luar biasa ya. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang melayani Tuhan itu dia akan bersama dengan dia, ya. Ada di sampingnya, ada dekat dengan dia, selalu ada bersama dengan dia. Itu yang pertama. Tentu kita rindu ya, kita tetap bersama di hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Itu pasti kerinduan setiap kita, anak-anak Tuhan. Dan kemudian juga dikatakan, selain bersama dengan dia, di mana dia berada, kita ada di situ. Dikatakan juga siapa yang melayani dia, maka dia akan dihormati Bapa. Ya, Bapa aja, Tuhan aja menghormati kita. Nah, berarti kalau kita mau melayani Tuhan, mau menjadi pelayan Tuhan, maka kita ini adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang dilayakkan, orang-orang yang dimampukan, bukan karena kuat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat. Ya enggak ada, tapi karena Tuhan melayakkan kita, memberikan kita kesempatan, dan dia memberikan kehormatan untuk kita boleh melayani Tuhan. Sebab siapakah kita ini di hadapan dia? Dia begitu kudus, dia begitu mulia, tapi kita dilayakkan untuk melayani dia. Itu luar biasa ya. Bapak Ibu, kita mau belajar pagi hari ini lebih dalam lagi. Apa sih arti pelayan? Ya, kadang-kadang kita pikir, apa itu ya pelayanan? Pelayanan, tapi kita nggak ngerti definisi pelayanan. Sehingga kita tidak melakukannya dengan maksimal. Kita menganggap pelayanan itu adalah
sesuatu yang biasa-biasa saja, rutinitas saja, hanya karena takut melihat pemimpin, hanya karena takut melihat gembala, hanya karena takut melihat atasan kita. Ya, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, pelayanan itu adalah suatu usaha, ya, untuk membantu menyiapkan ataupun mengurus apa yang diperlukan orang lain, ya. Jadi usaha untuk membantu, ya, mengurus, mempersiapkan apa yang diperlukan orang lain, ya. Jadi di situ namanya kita membantu, mengurus, perlu ada hati yang rela, ya, seperti itu. Nah, jadi seorang pelayan, ya, dia melakukan pekerjaannya, ya, dengan melayani. Melayani itu artinya itu tadi, mempersiapkan sesuatu, membantu sesuatu apa yang dibutuhkan oleh orang lain, ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Tuhan, ya, ya, di mana Kristus sudah memberikan teladan untuk melayani kita, maka Kristus juga berharap bahwa kita semua anak Tuhan harus saling melayani, harus saling mengasihi. Itulah sebagai wujud cinta kasih kita kepada Allah, bahwa Allah sudah menebus kita dari dosa, bahwa Allah sudah memerdekakan kita dari dalam dosa. Dalam Galatia 5 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk, ya, kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Jadi jelas Alkitab berkata, ya, kalau kita sudah diselamatkan, maka layanilah orang lain, ya. Jangan karena kita sudah selamat, kita sudah bebas dari dosa, kita sudah bebas dari kutuk, maka itu bukan kesempatan untuk kita melakukan dosa, tapi justru kita mau bagikan kepada orang lain, mau beritakan kepada orang lain bahwa kita sudah merdeka dari dosa dan kita bantu dia. Tadi dikatakan pelayanan itu adalah usaha untuk membantu, mempersiapkan dia juga agar mereka juga mendapatkan hak yang sama, mengalami hal yang sama, yaitu mendapatkan pengampunan dosa, dimerdekakan dari setiap dosa. Oleh karena itu melayani Tuhan itu adalah sebuah pelayanan, ya, sebuah pekerjaan, ya, ataupun usaha untuk melayani Tuhan, ya, memberikan apa yang Tuhan mau. Melayani itu bukan hanya dengan tindakan, tapi juga dengan perasaan. Melayani perasaan Tuhan, melayani pikiran Tuhan, dan juga melayani kehendaknya. Apa yang di pikiran Tuhan? Apa yang menjadi kehendaknya Tuhan? Itulah yang dikerjakan oleh seorang pelayan. Oleh karena itu, seorang pelayan Tuhan yang baik, dia haruslah selalu terhubung, ya, dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dan juga dia harus, ya, bisa, ya, selalu mempunyai perasaan dan pikiran yang sama dengan pikiran Kristus, ya. Allah mau atau Tuhan Yesus mau agar setiap kita tetap terhubung, tetap terkoneksi dengan Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri, yaitu Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita aktifkan, ya, kita terkoneksi selalu dengan Roh Kudus, ya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar apa sih, bagaimana sih sikap seorang pelayan yang benar. Ya, pelayan di sini bukan berarti pelayan itu hanya yang menyampaikan firman. Selama ini di pikiran kita, di pikiran orang, oh pelayan itu yang berkhotbah di mimbar, yang WL, yang pendoa syafaat. Enggak. Pelayanan itu, ya, semua yang berurusan, yang terkait dengan usaha membawa orang kepada kebenaran, ya, itu semua namanya adalah melayani.
pelayanan. Contohnya apa? Mulai dari mempersiapkan tempat, ya, mempersiapkan eh, sound system, misalnya kalau di gereja. Nah, seperti kita di sini persiapkan Zoom, itu melayani. Kemudian aser atau penerima tamu, kemudian yang pendoa, nah bahkan seluruh partisipan yang sudah hadir, itu juga termasuk membantu. Kenapa? Dengan adanya jemaat, dengan adanya partisipan, maka kita semakin mengalami sesuatu sukacita. Kita akan lebih termotivasi lagi. Bagaimana biar kita bisa saling mendukung, saling melayani, dan saling mendoakan. Nah, seperti itu. Nah, ada 3 hal yang perlu ya kita lakukan ataupun kita pahami sebagai pelayan Tuhan yang benar, sebagai anak Tuhan yang benar, sebagai jemaat yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yaitu yang pertama haruslah memiliki sikap yang rendah hati. Ya, seorang pelayan kalau dia tidak memiliki rendah hati, maka dia bisa jatuh, dia bisa tersandung, dan dia menjadi bisa batu sandungan bagi orang lain. Nah, bagaimana cara melihat sikap yang rendah hati? Yaitu kelihatan dari perbuatannya, cara kita memperlakukan orang lain, ya, cara kita menyapa orang lain, itu kelihatan dari hati kita. Apakah hati kita sedang nyaman, sedang sukacita, atau hati kita sedang bermasalah, sedang ada menyimpan kepahitan ataupun cemburu atau iri dan dengki, itu kelihatan. Nah, di dalam Matius 5 ayat 5 firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang rendah hati, ya. Mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah, ya. Jadi apa janji-janji Allah dalam hidup kita, baik dalam hidup rohani, mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan sukacita, itu akan kita terima kalau kita punya kerendahan hati, karena Allah mengatakan dia tidak suka kepada orang yang sombong dengan yang congkak, tapi dikatakan berbahagialah yang rendah hati, ya, karena mereka akan menerima apa yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu mari kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, milikilah rendah hati dari sekarang ini. Dan di dalam Efesus 4 ayat 2 juga firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi rendah hati itu kelihatan kalau kita ada kelihatan sabar, lemah lembut, dan juga ada kasih, yang mau peduli, yang mau saling membantu satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Kita harus memiliki itu seperti juga Yesus memilikinya. Nah, yang kedua, kita harus mempunyai kesaksian hidup. Kesaksian hidup yang seperti apa? Nah, dulu sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita jadi anak Tuhan, ya, kita mungkin menjadi orang yang egois, orang yang eksklusif, orang yang tidak peduli sama orang lain. Nah, tapi setelah kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak Tuhan, maka hidup kita diubahkan. Orang bisa melihat perubahan hidup kita. Yang dulu kita orangnya pemarah, sekarang jadi pemurah, ya kan? Yang dulu kita orangnya suka mengeluh, sekarang kita jadi suka mengalah. Nah, dan yang dulu kita orangnya suka, ya, mengata-ngatai orang lain atau memperlakukan orang lain pilih kasih, ya, tapi sekarang kita memandang bahwa kita sama di hadapan Tuhan, kita punya hak yang sama satu dengan yang lain. Nah, kita harus tunjukkan itu lewat kehidupan kita. Jadi kalau di dalam sebuah komunitas, kita adalah satu buah komunitas. Bagi saya, sebuah komunitas itu adalah sebuah keluarga, ya. Jadi kalau keluarga itu namanya keluarga, kita harus saling peduli, kita harus saling membantu, ya. Kita harus saling menegur juga, bukan hanya yang enak-enak saja, beri tegur. Mungkin saya ada kekurangan, silakan Bapak Ibu tegur, tapi dengan kasih, ya. Katakan ya apa kesalahannya, ya saya sering ditegur, ya, dan saya bersyukur, ya. Jadi ada yang mengoreksi saya, kemudian saya berubah. Nah, dan orang akan melihat perubahan itu, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Contohnya, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian yang ketiga apa? Kita harus mempunyai komitmen
di dalam pelayanan, di dalam kasih, ya. Yohanes 14 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya. Jadi komitmen kita itu menuruti perintah Tuhan. Kita harus janji apa yang sudah Tuhan perintahkan. Kita sebagai pelayan, kita sebagai anak Tuhan yang sudah diangkat, yang sudah dipilih, apa yang dia katakan, kita harus menuruti. Kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, kita sudah mengaku anak Tuhan, kita sudah mengaku pelayan Tuhan. Nah, itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan sungguh mengejarkan, atau bagi saya mengingatkan kembali bahwa kalau kita menjadi pelayan yang baik, pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan, ya kita harus lebih lagi ya mengenal siapa Tuhan kita, dan kita memiliki kerendahan hati, dan kita mempunyai perubahan hidup, kesaksian hidup setelah kita mengenal Kristus, setelah kita menjadi pelayan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, kita harus ya berkomitmen. Kalau kita mengasihi, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Ya, kita tahu kita orang dunia saja, kalau kita sudah senang sama seseorang, kita respect sama seseorang, pasti apa yang dia katakan kita juga mau mengerjakannya, kita mau melakukannya, ya seperti itu ya. Kita ini pernah semua muda dulu waktu masa muda, Bu Lydia Lalang dengan Bapak Efraim Lalang contohnya kan, ketika mereka masih uh, pacaran, ya kan, pasti kalau kata Pak Efraim, nanti kita malam minggu jam 7 nonton ya, contohnya kan, kita ketemu di depan bioskop. Nah, karena Bu Lydia Lalang itu mengasihi, maka dia ikut ya jam berapa, ya masuk jam 7, kita ketemunya jam setengah 7 lah, seperti itu contohnya. Kenapa? Karena dia mengasihi. Nah, kemudian hari minggunya kita ke gereja ya bareng ya, nah, contohnya kan. Nah, nanti kita sama-sama tunggu saya di depan pintu gerbang, maka Bu Lydia Lalang juga akan dengan setia menanti di sana ya, karena dia sangat mengasihi. Nah, Allah juga mau seperti itu. Jadi bukan hanya kita katakan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi ya kita tidak mau berkomitmen, kita tidak mau berjanji kita akan menuruti perintahnya, menuruti firman-Nya. Jadi sangat disayangkan ya apabila itu terjadi. Tapi pagi hari ini saya juga belajar, saya juga ditegur bahwa pagi hari ini kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita lakukan perintahnya, kita lakukan bagian kita, maka Allah sendiri juga akan melakukan bagiannya. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pagi hari ini, tidak panjang lebar, tapi saya percaya ya, mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita melakukan pekerjaan kita, melayani Tuhan ya dengan sepenuh hati, sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang menjadi berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, itu bisa kita alami. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus juga sudah melayani kita ya, bukan hanya saja melayani, tapi dia memberikan nyawanya untuk kita, agar kita ya tadi dipersiapkan, agar kita terbantu, agar kita bisa berdamai dengan Bapa di surga. Itulah tugas seorang pelayan. Dan Yesus Kristus melakukannya dengan sangat sempurna, dengan baik. Selama dia melayani di muka bumi ini, Alkitab berkata dia tidak pernah melakukan satu kesalahan pun. Sehingga dia bisa melakukan tanggung jawab apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia melakukan dengan baik. Maka Bapa menghormati dia. Dia memberikan nama di atas segala nama kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada satupun ya yang tidak tunduk kepada dia. Semua bertekuk lutut. Nah, Allah juga mau seperti itu. Kalau kita melakukan itu, maka pelayanan kita berkenan, maka janji-janji Tuhan itu juga kita berhak mendapatkannya. Karena sesuai dengan tadi di dalam Matius tadi, berbahagialah orang yang rendah hati, orang yang melayani Tuhan, ya, maka kita ya berhak ya menerima janji apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, yaitu
keselamatan yang kekal. Kita hidup memerintah bersama dengan Kristus. Bukankah itu luar biasa? Mari Bapak Ibu, dari sekarang kita jadikan, kalau kita disuruh untuk melayani, jangan terbeban. Jangan terbeban boleh, jangan menjadi beban maksud saya ya. Jadi jadikanlah pelayanan itu adalah sebuah kehormatan, sebuah kesempatan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita karena Dia mengasihi kita ya. Jangan jadikan itu beban, tapi jadikan sebagai kehormatan dan kita sambut dengan sukacita. Kita melakukannya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapak-bapak yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang begitu indah, yang begitu singkat, mengingatkan kami kembali Bapak, kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah panggil, bahwa pada pagi hari ini kami ingin diberkati untuk lebih lagi Tuhan, menjadi pelayan yang berguna, pelayan yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu agar kami mempunyai sikap yang rendah hati, dan kami juga menjadi saksi yang hidup. Lewat kehidupan kami, orang bisa melihat bahwa ada perubahan di hidup kami ketika kami sudah menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Bahkan lebih lagi Tuhan, kami juga harus berjanji, kami juga harus berkomitmen agar kami bisa melakukan semua perintah Tuhan karena kami mengasihi Tuhan dan karena Kristus sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapak buat pagi ini, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat seluruh apa yang bisa kami nikmati sampai pada pagi hari ini. Semua itu adalah karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya firman-Mu yang sudah kami dengar, itu akan kami simpan dan kami lakukan di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, Engkau mampukan kami, sehingga hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Biarlah pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Sultan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Hari ini firman Tuhan sampaikan singkat, padat, dan jelas. Ini luar biasa saudaraku. Saya sendiri sungguh diberkati lewat pemaparan pada saat ini. Nah, saya sering katakan kepada beberapa orang, kalau saya hari ini bisa berbahasa Inggris saja itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, jadi sikap rendah hati ini diusahakan. Jadi tidak hanya jadi sendirinya. Jadi kita terhubung dengan Kristus. Pikiran kita pikiran Kristus dan kita tahu semua yang ada yang kita miliki itu semua adalah karena Tuhan yang memberikan. Ini luar biasa saudaraku. Jadi apakah itu benda bergerak atau benda tidak bergerak atau berupa pengetahuan. Jadi saya sering katakan kepada orang, saya hari ini bisa menerjemah orang khotbah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Suara saja kalau hilang, nggak tahu buat apa-apa lagi. Nah, karena saya pernah punya pengalaman saudaraku, suara saya hilang, mau melayani ke tempat ya di Malaysia, gara-gara suara hilang, saya tertunda untuk berangkat. Saya bilang, saya harus beres dulu suara saya, kalau nggak mau khotbah apa. Nah, jadi saudaraku, kondisi dan itu menuntut saya untuk tetap belajar rendah hati. Jadi belajar rendah hati itu adalah satu prinsip yang Tuhan mau. Karena Tuhan katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku, ya, hari ini firman Tuhan luar biasa yang kita dengar, dan kalau kita betul-betul membuka hati kita, itu akan menjadi berkat bagi kita. Sehingga kita punya kesaksian yang luar biasa orang bisa dengar. Karena orang tertarik dengan kesaksian kita, bukan tertarik dengan pengetahuan, tapi kesaksian hidup. Karena kita alami sendiri bagaimana kita hidup bersama Kristus. Ini satu gambar yang singkat, saudaraku. Dan juga kita terus
menyampaikannya dan lagi dan lagi dan lagi. Artinya apa? Kita mau bersaksi bukannya sekali, tapi itu menjadi satu gaya hidup. Kita mau bersaksi kepada setiap orang, teman-teman, sahabat kita bersaksi, yang saksikan bagaimana pengalaman-pengalaman kita hidup bersama dengan Tuhan. Aku saya sedikit saksikan kepada setiap orangnya, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Dan ketika saya kumpul dengan teman-teman dan kelompok-kelompok kecil, ada komitmen saya bersaksi sebagai gaya hidup. Dimanapun saya ada, kalau ada kesempatan saya bersaksi. Nah, apa yang saya sampaikan buat mereka, yaitu tentang Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Tentang apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan berikan, itu saya saksikan kepada orang banyak. Nah, hari ini mungkin antara kita juga mau bersaksi, ya. Jadi bisa saksikan tentang bagaimana kemurahan, kebaikan Tuhan yang mungkin nanti hari berdamai bisa sampaikan sesuatu bagaimana Tuhan bentuk hidupnya sehingga dari seorang kapten kapal bisa menjadi pelayan Tuhan. Bahkan ada hal yang lain yang dimana Tuhan nyatakan dalam kehidupannya yang adik kita bisa dengar. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Ini sahabat saya yang dimana kami sering komunikasi, ya. Nah, jadi hari ini kita betul-betul menyampaikan kesaksian hidup kita bagaimana Tuhan ubah sampai hari ini. Perubahan ini terjadi ketika kita menanggapi, kita meresponi apa yang Tuhan sampaikan, dan ketika Tuhan sampaikan dan kita meresponi di satu kesusahan hidup. Nah, hari ini coba kita berikan waktu kepada hambanya, Habib Damai. Silakan Pak Habib Damai, saksiannya luar biasa hari ini. Ya, silakan Pak. Mana ya? Mic-nya belum buka. Suaranya belum keluar Pak. Ya, Nah, ya. Shalom, Ya, Shalom. salam. Selamat Silakan Pak. pagi. Pagi, ya. Iya, saya seringkali mengkhotbahkan hari-hari ini apa yang Tuhan taruh dalam diri saya itu, ya, kita itu harus bersemangat dalam hidup ini. Amin, amin. Ya. Karena firman Tuhan berkata orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Ya, amin. Nah, itu yang dituliskan dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dalam hidupnya dapat menanggung penderitaannya. Ya, ada banyak orang bersemangat tetapi bukan bersemangat di dalam Tuhan, tapi bersemangat di dalam hal-hal lain. Itu sangat ya tidak tepat. Ya, tapi orang yang bersemangat di dalam Tuhan yang dimaksudkan. Karena kalau yang dituliskan di dalam firman Tuhan pastinya itu orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Ya, pagi-pagi kita di sini juga sudah sama mengikuti Pak Surbakti. Kadang bangun sudah jam 3, ya kita seringnya memang jam-jam begitulah juga bangun. Ya. Jadi ketika Pak Surbakti doa pagi jam-jam 3, sudah memuji Tuhan, sudah ya berbahasa-bahasa roh, kita juga sudah tidak asing karena memang kita sudah jam-jam begitu juga bangun. Ya. Dan seringnya ya kita setelah itu sudah mengadakan kegiatan. Karena di sini ini sudah siang jam-jam begini. Kalau di Jakarta kan masih agak gelap ini jam 5. Nah, kalau kita di sini sudah siang. Ini luar biasa ya. Teladan-teladan yang baik itu patut kita ikutin. Ya. Dan tadi malam kita juga ada ibadah, ya. Ada ibadah. Beberapa hari yang lalu juga ibadah onsite terus. Ya. Hari sebelumnya. Jadi, tapi bukan berarti beribadah terus-menerus itu kita sudah kudus hidup kita. Tentu ada tindakan untuk mau berubah. Mau berubah di dalam Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan. Karena seringkali orang tidak menyadari, ya,
betapa pedihnya, betapa sedihnya ketika penyesalan itu nanti sudah kita dipanggil Tuhan, ya. Karena ada contohnya orang kaya dengan Lazarus. Betapa sebetulnya ceritanya itu bukan hanya sepedih itu, tetapi betapa pedihnya, betapa sakitnya. Ya, itu orang kaya itu berada di tempat yang lain, mungkin kita belum bilang neraka, tetapi di tempat yang dia ada di dalam penderitaannya dibanding Lazarus yang ada di pangkuan Abraham. Itu menyesalnya bukan main-main. Sampai minta-minta tolong sama Abraham. Abraham suruh itu Lazarus pergi sampaikan, aku masih ada 5 lagi saudara aku di sana. Itu menyesalnya bukan main-main. Saya sungguh sangat percaya penyesalan yang hebat, yang luar biasa. Ya, itu terjadi. Kenapa juga? Karena ada penyesalan yang masih ada kesempatan yang kita bisa lihat sama. Penyesalan yang ada kesempatan ketika kepala pasukan yang menjadikan Tuhan Yesus itu disalibkan di atas Bukit Golgota. Dia menyesal sekali juga. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan dalam firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus memohon kepada Bapa supaya ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu kesempatan yang masih ada. Tapi, nah kita ini juga kesempatan masih ada ini. Iya. Nah, saya terus berusaha untuk memperbaiki karakter kehidupan ini dia. Untuk bukan saja berbicara mengenai firman Tuhan, tetapi saya mempraktekkan itu di dalam kehidupan ini. Iya. Ya. Pagi-pagi ya kita semangat di dalam Tuhan. Pagi-pagi kita sudah melakukan aktivitas seringnya. Setelah doa, turun aktivitas, kegiatan. Karena menghidupkan pelayanan daripada apa yang kita bekerja. Sebagai petani bekerja. Jadi sekali lagi bahwa kita itu masih ada waktu, ada kesempatan. Nah, pergunakan kesempatan ini. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, ya berkemas-kemaslah, bersiap-siaplah, bersiap-siaplah. Kalau sudah dalam usia yang 60, kalau firman Tuhan bilang 70, kalau kuat 80, 70 berarti kalau sudah macam saya sudah mau 60 berarti tinggal 10 tahun. Apalagi, bukan berarti berdiam diri, oh so mau siap-siap, duduk-duduk Jo, tenang-tenang Jo, membaca itu Alkitab saja. Terus makannya, enggak usah makan Jo. Enggak juga. Beraktivitas tetap, semangat, lebih daripada orang dunia. Iya. Ya itu yang kita lakukan dalam hidup ini dia. Ya terima kasih hambanya Pak Surbakti. Iya. Kita bisa bersama, ya mungkin kita sudah seroh, ya bisa melayani juga di Christian Cement Mission ini dia, ya. Iya, bukan hal yang gampang kalau yang namanya menjadi pelayan, menjadi hamba, ya. Itu berarti keset kaki. Ada banyak hamba yang minta dilayani, bukan mau melayani. Ya, ada target-target, ada sudah ada ketentuan kalau saya mau khotbah harus ada sekian, ada cari-cari untuk memberitakan firman Tuhan karena ada sekian. Enggak. Ya, kita bukan begitu modelnya. Kalau memang ada, ya terima kasih banyak. Kalau memang enggak ada, terima kasih banyak Tuhan. Iya. Dan jangan kita akhirnya seolah-olah mau minta sesuatu, enggak. Kalau memang dikasih, puji Tuhan. Saya juga nggak disangka-sangka, tahu-tahu udah, oh Pak Dame berangkat ya. Mana? Ini Batam. Ayo, berangkat. Sudah nanti disiapkan semuanya. Oh iya. Nah inilah, bukan berarti ada bilang, nanti jangan lupa saya juga mau begini. Siapkan semuanya. Enggak. Iya, Tuhan yang atur yang terbaik. Itu terkadang kita ya terkaget-kaget saja. Tuhan punya pertolongan. Diajak Pak Surbakti, tahu-tahu pelayanan kita ke penjara. Saya bersuka cita itu dia.
bukan oleh karena mendapatkan sesuatu. Dikasih makan aja sudah luar biasa. Dapat mamam lagi, iya, dapat bisa melayani lagi. Iya, ini bukan berarti mau mengharapkan apa yang nanti kita dapat ya. Itu Tuhan punya aturan nanti. Iya, Tuhan yang atur semuanya. Yang jelas ada orang yang duitnya pun banyak, tapi nggak bisa kemana-mana. Takut nanti. Jangan-jangan nanti jualan saya nanti ini hari lagi yang hasilnya biasanya 5 juta merosot lagi tinggal 2 juta. Itu yang dipikirkan. Tapi puji Tuhan kepada kita yang sepertinya pas-pas, tapi bisa ke sana, bisa ke situ. Baru bulan 4 Singapura, Jakarta. Bulan 6 lagi Singapura, Batam. Wadah, ini memang bukannya memuji diri, bukan. Ini Tuhan punya pekerjaan semua. Tuhan yang atur semuanya. Kita bersyukur semuanya. Bukan hanya oleh karena nanti ketimpa dengan emas 1 kilo. Tertimpa dengan berlian yang setengah ons. Enggak. Sukacita itu kalau kita orang ada di dalam Tuhan. Sukacita memperoleh harta duniawi materi ini. Saya lihat hanya temporary. Ada banyak orang ditimpa dengan harta benda yang begitu banyak. Akhirnya pikirannya pun terkungkung dengan itu. Nah, puji Tuhan kepada setiap kita di dalam Tuhan ini. Bisa kita bebas, bisa kita luar biasa. Oleh karena kemurahan Tuhan. Iya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita orang mau menyesal ke belakang. Seperti yang terjadi kepada orang kaya. Dan kisah itu dituliskan di dalam Alkitab. Bersama-sama dengan Lazarus. Menyesalnya enggak ketulungan. Kalau Alkitab menuliskan mungkin begitu banyak mengenai bagaimana dia menyesalnya begitu hebat luar biasa, kita bahkan nggak bisa mampu membacanya secara keseluruhan. Ya, ini luar biasa ini dia cerita itu. Ya, terus bagaimana kepala pasukan tadi menyatakan dengan mulutnya akhirnya dia berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Nah, itu luar biasa. Tapi ada kesempatan buat dia untuk bertobat. Ya, karena Tuhan sudah mengampuni mereka. Nah, dan orang-orang banyak yang menyaksikan tontonan itu, kata firman Tuhan selanjutnya dalam kitab Lukas itu. Ya, pasal 23 kalau tidak salah saya. Dan orang-orang yang melihat kejadian itu dia pulang dengan memukul-mukul diri. Itu kan hebat. Pulang dengan memukul-mukul diri. Jadi orang-orang yang berteriak salibkan dia, akhirnya pulang dengan menyesal setelah melihat kejadian proses kematian daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Ya, kita lihatnya bagaimana. Karena orang-orang itu mungkin ada di antara mereka yang berteriak salibkan dia. Tapi puji Tuhan mereka ada kesempatan untuk bertobat. Ya, itu saja mungkin pastor bakti kita di sini ya, sambil melakukan tugas-tugas ini. Ya. Oke, terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan kesaksian. Dan memang tidak secara kebetulan kami juga waktu di Batam satu kamar ya. Jadi jam 3 saya sudah bangun, hambanya ikut juga berdoa. Luar biasa. Ya, jadi Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang satu roh. Bukan kemungkinan Pak, tapi memang sudah satu roh. Amin, Ya, amin. jadi luar biasa memang ya. Memang orang yang suka berdoa, Tuhan satukan dalam kamar juga orang yang suka berdoa. Ini Amin. luar biasa, saudaraku. Jadi sungguh kami rasakan bagaimana tuntunan Tuhan luar biasa. Dan juga di Depok sekarang ini saya lagi memikirkan bagaimana ada tempat buat hamba-hamba Tuhan yang datang. Mungkin mampir, Pak Happy Dami mampir ke Depok. Ada tempat ya untuk bisa meletakkan kepala, kayak gitu ya. Nah ini dalam pola pikir sekarang ini. Jadi melayani ini bukan hanya hormat tadi, menyiapkan tempat saja buat hamba-hamba Tuhan yang singgah itu luar biasa, saudara. Nah ini yang kami sedang kerjakan ya. Jadi supaya tempat-tempat itu disiapkan. Nah ini, nah pikiran saya adalah bagaimana supaya dalam hidup sekarang ini bisa melayani lebih leluasa. Kalau napas masih lega, masih enteng bernapas, wah ini kesempatan yang baik untuk bisa melayani. Nah, ini satu gambaran saudaraku untuk kita pahami.
Jadi semua kita kondisikan supaya tertuju hati kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, luar biasa. Jadi sebelum kita masuk pada doa penutup tentunya, ya, tapi ada yang antara kita yang mau sampaikan sesuatu berkaitan dengan firman Tuhan tadi, ya silakan ya.